Akhraja At-Tailani an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala daymu ala qaumin dakhala bi rizqi wa idza kharaja bi maghfirati dhunubihi wa Abu Syekh Abi Qursyah idza arada Allah ta'ala li qaumin khairan a'da ilaihi hadiyatan yanzilu bi rizqihi wa yartahilu bi rizqihi maka wafara Allahu bi ahli nafsihi. Faslun fil biatan. Ini pasal menjelaskan tentang perjamuan. Yang dimaksud perjamuan ini, tamu datang ke rumah kita, kemudian kita memberikan hidangan makan dan minum. Ya. Dalam Islam itu bertamu itu 3 hari 3 malam. Biasa itu 3 hari 3 malam. Jadi kalau orang bertamu ke rumah kita, seandainya dia hina, itu maksimal 3 hari 3 malam. Nah kalau hidangan susah, tetap juga terima tamu, tetapi ini sebuah syariat, ya. Walaupun hukumnya sunnah, kita boleh membawa. Nah, setelah 3 hari, hari keempat bilang kalau besok masih mau di sini, sehari kasih kita. Apa? Jadi selama 3 hari 3 malam itu dia diberi hidangan. Maka minum, kalau dia merokok-rokoknya diberikan, ya kasih kita tidurnya. Itu kalau Islam namanya hadiah. Akhraja At-Tailani an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengeluarkan hadis Imam At-Tailani dari sahabat Anas radhiyallahu anhu menceritakan dia bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala daymu 'ala al-qaumi," apabila ya masuk, artinya datang seorang tamu kepada satu kaum. Karena dulu kenapa disebut dengan kaum? Karena dulu kabilah berkelompok. Ya, kalau sekarang yang dimaksud ya ke rumah kita. Ya. Bila datang seorang tamu, ya, alal qaumi, ke satu kaum, ke satu rumah, dakhala bi rizqihi, sesungguhnya dia datang dengan membawa rezekinya. Zahirnya rezeki yang kita keluarkan, tapi sebenarnya dia mengambil rezekinya dia. Wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihi, dan bila kamu itu keluar dari rumah tempat dia bertamu, maka keluar juga seluruh dosa. Artinya diampuni dosa orang satu rumah itu yang memberikan perjamuan itu, diberikan maaf, diampuni dosa. Wa Syekh an Abi Qursyah, meriwayatkan Abu Syekh dari Abu Qursyah hadis, "Idza arada Allah ta'ala liqaumin khairan," apabila Allah berkehendak kepada satu kaum memberikan kebaikan,
Kalau sekarang berarti apabila Allah berkehendak memberikan kebaikan pada satu rumah, ahda ilaihim diyafatan baik, maka Allah akan memberikan hadiah kepada mereka berupa hadiah tamu. Ya, tamu datang ke rumahnya itu, tamu datang ke rumah kita itu hadiah saya. Yang jilu birizki, dia datang ke rumah kita itu dengan rezekinya dia. Wayartahilu birizki, dan dia berkendaraan dengan rezekinya dia. Ya. Waqad wafarallahu li ahli masjid, dan sungguh Allah mengampuni dosa dari penghuni rumah itu atau kelompok. Jadi kita dari hadis ini mesti kita pahami, kalau kita mau berdiri itu maknanya kita menjadi khalifah. Kita menyampaikan rezeki Allah yang ada pada diri kita kepada si pemiliknya. Bapak cari rezeki, punya uang, memberikan rezeki kepada istri dengan anaknya, itu karena memang anaknya, istrinya, rezekinya digabung lewat tangan seorang ayah, seorang suami. Bukan maknanya rezeki itu diberikan kepada anak dan istrinya. Enggak, dia memang punya rezeki. Makanya kalau menikah disunahkan keluar ya dari rumah itu supaya ibaratnya punya rekening sendiri sehingga dia dapat mendapatkan. Banyak orang tak maju waktu bapaknya meninggal disuruh tak kemana. Ya, karena tadinya rezekinya jadi satu sama bapak. Jadi rezeki kita itu yang mana? Rezeki kita itu yang masuk ke mulut kita. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, itu rezeki. Yang dibawa bantal belum tentu menjadi rezeki kita, karena bisa jadi itu adalah warisan. Waktu abidunnya an-ibada bani Abi Junda meriwayatkan ya Ibnu Abi Dunya dari Hibban bin Abi Junda, inna asra sadaqatin ila samai, sesungguhnya sedekah yang tercepat naik ke atas langit, ayat doa rajul ta'aman tayyiban, ketika seseorang itu meletakkan makanan yang bagus, makanan yang nikmat di atas meja, tsumma yad'u alaihi nasan min ikhwanihi, kemudian dia memanggil kepada makanan yang dia sediakan itu halayak ramai ya dari kalangan sahabat-sahabat. Nah, berapa banyak sesuai dengan kemampuan. Bapak sekalian, ini dia pakai dalam ini yang dimaksud dengan asyaratu man qablana. Ya, syariat nabi-nabi terdahulu yang dihidupkan oleh Rasulullah. Seperti khitan ya. Khitan itu sunatan, kalau kita bilang itu syariatnya Nabi Ibrahim. Wanita bertinju supaya cantik, pakai anjing, pakai diwan, itu adalah syariat Nabi Ibrahim. Termasuk ibadah haji, umroh, itu syariat Nabi Ibrahim. Asyaratu man qablana. Nah, di antaranya adalah hadiah. Pada masa Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim tidak boleh makan kecuali dia mengajak orang lain. Nah, di masa Nabi Muhammad ini dijadikan bagian dari kemurahan hati. Dan ini yang menunjukkan ya kebaikan, keluhuran budi seseorang ya dari pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Bapak sekalian, itu
yang paling cepat, sedekah yang paling cepat diterima oleh Allah itu adalah hidangan makanan yang bagus yang nikmat, undang orang untuk makan. Nggak ada acara apa-apa. Acaranya apa itu? Cuma makan. Pulang kalau punya duit kasih lagi dia. Ya, kan kita suka diundang, tapi acaranya banyak itu. Ketua dulu, takbir dulu. Enggak. Ya, memang undangan makan. Apa yang kita makan? Makan minum. Kasih hiburan, kasih amplop. Tidak ada apa-apa. Itu paling cepat. Nah, maksudnya ketika hati orang itu senang, ada terbetik dalam hatinya dia mendoakan si saudaranya yang punya rumah itu termasuk dengan asra'ul doa al-mustajab. Kita lihat ya bahwa masa sekalian ada orang biasanya di bulan Ramadan undang anak yatim 100, 200 acaranya panjang, dia masih bagus juga, masih memberi makan, masih memberi makan. Tapi yang aslinya dia pengen ada memang ibadahnya masih makan. Ya. Nah kalau kita tidak bisa banyak, karena kita di kampung, di masyarakat kita ini ada teman asal 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah, kita bilang sama istri kita, ini belajar hari ini bonus. Ya, masih ini bonusnya lebihnya buat ya. Nanti ini mau kerja kemana pulang. Itu ritualnya begitu, ibadahnya ya. Nah, jadi kita mesti banyak juga. Kita bisa melakukan ini sesuai dengan ya kekuatan kita berdiri, ya, sesuai dengan keluasan di kantong kita. Ya. Wal hakimu wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha. Meriwayatkan Imam Al-Hakim, Imam At-Tirmidzi dan Sayyidah Aisyah. Anal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum. Sesungguhnya para malaikat senantiasa tusalli ay tad'u, ya maknanya mendoakan ala ahadikum terhadap salah seorang di antara kalian madamat ma'idatuhu mawdu'atan, selama hidangan makanannya itu tersedia. Jadi selama hidangan di meja itu masih ada, masih kumpul bareng, maka selama itu juga malaikat yang ada di sekelilingnya itu berdiri mendoakan tuan rumah. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, ini ibadah yang paling enak nih. Ibadahnya apa? Makan. Ya. Nah, apalagi ketika ya di zaman dulu itu susah. Ya. Biasa ya orang-orang yang punya keberkahan memberi makan, membantu orang lain, orang-orang dulu itu kelihatan kan ya, anaknya, ibunya, menantunya itu kelihatan keberkahannya itu ke bawah. Kasih makan luar biasa. Wal hakimu an Abi Hurairah, meriwayatkan Imam Hakim dari sahabat Abu Hurairah, man at'ama akhahul muslim syahwatahu, barang siapa yang memberi makan saudara muslimnya keinginan syahwatahu, ya, yang jadi keinginan dia, Allahu alannar, Allah harapkan pada yang memberikan makanan itu masuk ke dalam api neraka. Jadi seperti bapak kenal sama Pak Topik, siapa Pak Jibran, kita tahu dia ada makanan spesial gitu. Makanan yang dia senang itu apa?
kita punya duit, kita kasih makan, kita undang ke rumah. Ya memang kita berikan dia spesial. Muhammad, ya. Allah bebaskan orang yang memberi untuk dari hati. Ibadahnya mana? Ibadahnya menjauh. Jadi kalau kita lihat sholat itu ritualnya melakukan gerakan seperti haji, sedekah, zakat, ibadahnya itu ritualnya itu mengeluarkan harta. Puasa ritualnya itu menahan makan, minum dan tubuh. Nah, ada ritual anti makan, ajak makan. Ya. Kalau kita lihat Idul Adha itu daging itu ya itu ritualnya. Berarti bikin akikah sama dengan korban. Ritualnya itu yang menyembelih nyawa dan memberikan daging. Nah, kita sekarang masuk pada pembahasan ritual ibadah paling maka. Apakah ini yang paling enak? Tidak ada yang lebih enak lagi. Ritual ibadah yang lebih enak tadinya nikah. Nah, itu paling enak tuh, dapat pahala kedua. Itu yang paling tinggi. Jadi ritual dalam bentuk ibadah itu seperti itu. Ya. Atau itu bagian dari refleksi iman kita itu seperti pikirlah kalau kita bikin senang orang, maka yang menciptakan dia yang dia. Jadi kita senang dengan orang, kita tahu selera makannya, tahu cara makan, kita makan, ngobrol itu kurang. Dia sengaja, tapi yang menciptakan dia, Tuhannya dia lebih senang. Memberi kesenangan pada Tuhan. Wa Jabirin, dan hadis riwayat Imam Jabir, man dzabha bi dzalbihi dzabihatan, barang siapa yang menyembelih hewan di dzalbihi dzabihatan untuk tamu yang datang sebagai sebuah penghormatan, kanat fidahan lahu minannar, maka persembelihannya itu adalah membebaskan dia dari api. Saya tak habis menikmatinya ya. Saya lama ngaji itu di Majalengka, di atas Gunung Hera. Ya, dingin tadinya saya ngaji Majalengka. Kemudian setelah menurut ya guru saya itu ada dua, jadi berdekatan. Dia sepupuan juga dan dia sudah menganggap cukup, ya tidak kembali lagi. Jadi saya pernah ajak jamaah di satu bis, dia senang sama saya itu, ya dia yang mau ambil. Saya kaget gitu. Pastinya kan saya gitu, ya. Tapi dia begitu. Dan saat itu dia senangnya itu, guru-guru itu waktu datang, dia cium tangannya. Walaupun saya tetap tidak menjadi besar kepala, tetapi dia senang gitu, belajar di atas gunung, hasilnya seperti itu. Nah yang saya maksud itu, saya mau jamaah, dia langsung potong Pak. Kalau saya datang saat berdua, dia potong kelinci. Potong bebek apa saja. Nah, itu nilainya mahal. Ini dan itu sudah ada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sampai kepada ya ini
Wa syaikhani an Abi Hurairah, meriwayatkan hadis dua syekh yang masuk Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari jalur periwayatan Abu Hurairah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majnun. Pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan bahwa dirinya itu majnun. Majnun ay masyaqqat, susah betul. Ya. Hidupnya susah. Sejadinya waktu dia datang itu hidup susah, juga punya duit belum makan. Atas ngomong apa? Coba kita lihat bagaimana nih sikap Rasulullah. Fa'arsala ila ba'di nisa'ihi, maka Rasulullah mengutus seseorang untuk menjumpai salah seorang istri beliau. Hari itu giliran di mana beliau utus seorang itu tanya di rumah ada apa, bisakah nih jamu tamu ini? Faqalat walladzi ba'atsaka bil haqqi ma indi illa ma. Maka istrinya mengatakan, demi Tuhan yang telah mengutus engkau ya Rasul dengan sebenar-benarnya, ma indi illa ma, tidak ada apa-apa di rumahku ini kecuali air minum. Ini Nabi, ini Rasul, ini kepala pemerintahan, panglima perang. Di rumahnya nggak ada apa-apa kecuali cuma ada air. Tsumma arsala ila ukhra, kemudian Nabi mengutus lagi kepada istrinya yang lain. Maqalat mithlu dzalika, dan istrinya juga mengatakan, nggak punya apa-apa, yang ada cuma air. Atakulna quluhunna mithlu dzalika, sehingga seluruh istri Nabi pun posisinya sama. Hari itu gak punya apa-apa, boro-boro mau menjamu orang, untuk dirinya saja tidak ada. La walladzi ba'atsaka bil haqqi indi illa ma, tidak ada, ya, demi Tuhan yang mengutus engkau dengan sebenar-benarnya, tidak ada pada diriku kecuali air. Nah, ini lihatnya Nabi. Jadi pertama dia tanya dulu keluarga. Ada di rumah ada apa? Ada makan enggak? Ada kue enggak? Tanya persiapan. Ternyata satu persatu waktunya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka man yudi mu'adzam lain. Jadi kan Nabi kumpul bersama sahabatnya, Nabi bilang, man yudi mu'adzam, ya, man yudi mu'adzam lain. Siapa yang bisa menerima tamu malam ini? Artinya di rumahnya ada persiapan buat makan. Siapa di antara kalian? Ditawarkan. Ya, jadi tamu Rasulullah mau dititipin pada sahabatnya yang punya malam itu punya, ya, persediaan. Maka rajulun minal ansar, ana ya Rasulullah. Maka ada satu orang yang mengangkat tangan, saya siap ya Rasulullah. Nah ini kalau menurut kita ini sudah selesai. Angkat tangan, belum Pak. Ini luar biasa di sini, ya, di sini. Mudah-mudahan kita menjadi penular kebaikan. Fantara ini ila rahmi, maka bergegaslah terus, ya, si laki-laki itu bersama tuan rumah menuju rumah. Maka nanti berarti kemudian laki-laki Ansar itu bertanya kepada istri, akrimi dari Rasulullah, tolong muliakan, ini tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, ya, di riwayat ini hadisnya itu redaksinya bunyinya seperti ini. Al-Ibda Syekh, di rumah ada sesuatu enggak yang bisa dimakan?
Jadi ini laki-laki Ansar ini juga pede banget gitu. Saya ya Rasulullah, padahal dia di rumah dia belum tahu ada apa enggak. Tapi ini hebat. Dia ambil lagi. Dia ingin memuliakan Rasulullah dengan cara memuliakan kamu. Tapi waktu nyampe di rumah dia tanya, Kholat, kata istrinya tidak ada apa-apa. Inna kutasibiyani, kecuali makanan buat anak kita. Ada bubur, makanan untuk anak kita. Kholat, fa'altaihim bisyai'in. Maka kau bisa ya alala itu membuat kilat. Jadi maksudnya gini kata suaminya, anak kita itu nanti kalau dia minta makan, kamu bilang aja alasan ini. Maksudnya makanan anaknya itu kan dikasih tamunya Rasul. Pikirkan apa kita itu saking ingin memuliakannya Rasulullah, anaknya lebih baik disuruh baik-baikin supaya makanannya bisa dikasih batal. Fa'idha arahul asyana, maka mereka apabila ingin melakukan makan malam, mau makan malam itu karena ini ya, maka dimatikan lampu. Wa idza dakhala daykuna, ya tadi apabila masuk kamarnya itu tadi fatfa'at siraj, dimatikan lampunya. Wa ariyaha ananakum, ya, dan aku menemaninya makan. Fa'aqadu, sehingga mereka itu duduk wa'akalatai, dan kamunya pun memakan. Wabata tawihi, ya, dan kami berdua satu malam itu kelaparan. Jadi bukan suami sama istrinya saja yang lapar, anaknya juga lapar. Saking ingin memuliakan tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia ingin menunjukkan, padahal dia nggak punya juga. Falamma asbaha qala ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tatkala pagi hari keesokan harinya berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengatakan, laqad anjiballahu bisaninya umat. Allah kagum dengan perbuatan kalian berdua. Bidaifikum kalaila, ketika kalian berjalan tamu malam. Jadi Nabi tidak tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya, Nabi tidak tahu. Tapi Allah yang memberitahukan sahabatnya itu seperti itu, memuliakan tamunya, anaknya dirayu agar supaya malam itu tidak makan, suruh tidur lebih awal. Fa'anzalallah, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, wa yu'athiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu memiliki ifat. Wa yu'athiruna, mereka itu memiliki sifat ifat. Ifat itu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Namanya ifat. Nah, jadi wa yu'siruna,
diri mereka. Walau karena diri muhasab meskipun mereka itu butuh. Dia butuh makan, dia butuh untuk anaknya, tapi dia berikan sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW. Kita ini mengaji seperti ini menghidupkan rasa, ya. Kita ngaji semacam ini menghidupkan rasa yang ada di dalam diri kita untuk lahirnya sebuah cinta kepada Rasulullah SAW. Oleh ulama itu dibuatkan kisah, sampaikan kisah-kisah yang terjadi. Nah, tujuannya kita bisa menapaki jalan Rasulullah para sahabat. Tujuannya semampu dan sehebat kita bisa mengekspresikannya itu lakukan. Itulah yang namanya. Padahal waktu dia angkat tangan itu, kalau kata kita kan emang di rumah gak tahu. Karena kan sebagai seorang suami pasti tahu dong berapa keadaan posisi di rumah karena modalnya dari suami. Itu bukan kita. Lakukan saja, buktikan saja dulu kecintaan. Saya dibayarkan malam gelisah dan satu rutlah. Tapi tamu yang Rasulullah itu langsung connect. Pas sekali Allah memberitahukan kepada Nabi, sehingga Nabi yang memiliki kepada wahukia al-yafi wahaka al-yafi an-syekh Abi Rabi al-Maliki annahu qala menghikayakan al-yafi dari Syekh Abu Rabi al-Maliki, ya, bahwa ia mengatakan sami'tu bimra'atin minas salihati fi ba'dil qura ishtahara amruha. Aku pernah mendengar ada seorang wanita minas salihat, di kalangan wanita-wanita saleh, fi ba'dil qura, pada satu kampung, ya, qura zaman dari Qaryah, ishtahara amruha, yang masyhur tentang wanita. Jadi wanita ini namanya itu sudah terkenal. Nah, Imam Yafi ini, ya, pernah meriwayatkan ini bahwa Syekh Abu Rabi ini menceritakan tentang itu dan melakukan itu. Wa kana min da'ina alla nazura imra'atan. Dan di antara adab-adab kami min da'ina, ya, alla nazura imra'atan, bahwa kamu tidak menziarahi laki-laki itu kepada wanita. Pada akhirnya ajatu ila ziyaratina, tetapi memanggil kebutuhan ada untuk menziarahi wanita. Jadi kira-kira kalau kita, ya Pak, sunnah di kita ke rumah ulama siapa, ya Bapak Aus, ya, yang masyhur apa Maulana Kamal Yusuf, itu masyhur, boleh tuh tapi teman-teman. Nah, kalau ini dia bilang sebenarnya adabnya kami nggak boleh menziarahi perempuan, tapi kami ajak, kami butuh, sehingga kami ingin ke rumahnya.
ada nilai yang ingin diambil dari wanita yang masyhur. Jadi hukumnya darurat, ya. Seorang laki-laki yang menziarahi seorang wanita. Jadi pada akhir hajat itu tinggal ziaratiha, memanggil hajat, ya, kebutuhan itu untuk menziarahinya, lil itla'i 'alal karamatil lati istaqarat anha, agar menjadi nampak atas karomah, ya, kemuliaan Allah yang diberikan kepada dia. Kalau dia wali berarti dia punya karomah, supaya bisa melihat karomah daripada wanita ini istaqarat anha, yang masyhur. Wa kana tud'a bil fiddah, dan wanita ini sering disebut dengan wanita perak. Jadi kalau pemilu yang lalu 2019 itu ada wanita emas, padahal yang dipakai di lehernya cuma berapa? Mungkin itu sebuah. Dulu ada wanita yang disebut dengan fiddah, wanita perak, yang bukannya emas, dari lantaran ya bagus sekali akhlaknya hingga tidak sampai derajat kewalian, tapi dia seorang wanita. Panazalna qaryatan lati hiya fiha, maka kami turun, ya, pada satu kampung yang beliau berada di kampung itu, ini dari kendaraan. Pada karolana anak indah asyatun taktimu, ya, labanan wa asal. Pada karolana, maka orang-orang di situ menceritakan kepada kami, anak indah asyatan tuqlahu labanan wa asal. Wanita ini punya satu ekor kambing, tapi susunya kalau diperas itu keluar susu, selesai keluar madu. Ya, karomahnya wanita ini seperti itu. Diceritakan sama orang kampung, dia belum ketemu. Fastaraina qadhan jadidan lam yudha fihi syai'un, maka kami beli wadah. Syekh Abdul Rabi ini, kami beli tempat, kalau mungkin sekarang beli jen. Masyaraina qadahan jadidan, kami membeli wadah yang baru, lam yudha fihi syai'un, yang belum pernah dipakai apapun itu tadi. Ya, wadahnya itu tadi, beli jennya itu tadi. Wa madaina ilaiha wa sallamna alaiha, kemudian kami berlalu menuju rumah orang itu dan kami mengucapkan salam. Summa kunna na'alulihu an nara hadhil barakah allati dzukirat lana an hadhihi syar'i. Kemudian kami katakan kepada wanita yang punya karomah, kami bermaksud ingin melihat keberkahan dari binatang, ya, yang disebut-sebut, ya, seekor kambing, ya, al-hadisati lati indakum, yang ada di sisi kami. Fa'akhadna syata, maka diambilkan kambing itu, diambil. Fa'alabnaha fil qadahi, kemudian kami peras, kami, ya, memeras susunya itu tadi pada saat memeras. Fasyarabna labanan wa asala, dan kami merasakan jelas bahwa rasanya itu ada rasa susu, ada rasa madu. Falamma ra'ayna dzalika sa'alnaha an qissatika, dan kami melihat fakta yang semacam itu, maka kami tanyakan tentang kambing itu. Oh, bisa nih kambing begini. Susu memang dari kambing,
Tapi kalau madu itu dari lebah dan itu adanya di pohon. Kenapa dari puting susu ini keluar buatan? Ya. Fakolat, nah, kata wanita itu yang memang seperti itu. Karena lana suwaihatun wa nahnu qaumun fuqara. Ya. Kami dahulu ya lana suhaihatun. Suwaihat itu domba. Ini kalau dalam bahasa ini namanya sifat tasghir. Fu'ailun itu sifat tasghir. Punya kambing tapi kambingnya kecil. Ya, dulu kami punya kambing. Wa nahnu qaumun fuqara, dan kami, dia menyebut kami, jangan lupa ya, dulu hidup itu berkelompok. Jadi mereka itu hidupnya berkelompok. Jadi mereka kelompok. Kami adalah kelompok orang-orang miskin. Walam yakun lana syai'un, dan kami tidak memiliki sesuatu apapun selain dari kambing yang kecil. Fahadar al-Eid, maka datang waktu Eid, ya, Lebaran. Faqala li zauji, maka berkata kepadaku suami, wa kana rajulan shalihan, dan suamiku itu adalah seorang wanita yang saleh. Ya, nasbahu hadhihi syatan fi hadzal yaum, kami akan menyembelih kambing ini pada hari ini. Jadi mau dijadikan pesta Idul Fitri. Ya. Qultu lahu, maka aku jawab kepada suamiku, la taf'al, jangan kau lakukan. Fa innahu qad rakhasa lana fit tarki, sesungguhnya Allah sudah memberikan rukhsah kepada kita, memberikan dispensasi kepada kita fit tarki, untuk tidak berkurban. Ya. Ini nyambung nggak di bawah? Orang miskin akan berkelompok gitu ya, nggak punya apa-apa, yang dipunya cuma kambing satu. Datang waktu Eid yang dimaksud Idul Adha, suaminya bilang ini kambing kita mau potong. Kambing satu-satunya mau dipotong buat kurban. Si istrinya bilang jangan dipotong. Kita sudah dapat rukhsah dari Allah, karena nggak mampu, maka kita nggak disyariatkan berkurban. Benar kan ini ya? Wallahu ya'lamu ajatana ilaiha, dan Allah mengetahui ya terhadap hajat kita. Fattaqa anistador kami nabi dan kalian baikun walam yakun indana, ya, kurang, ya, dan bersepakat bahwa akan ada yang bertamu kepada kita pada hari itu, baikun satu tamu walam yakun indana kurang, dan tidak ada di sisi kami satu hal yang bisa diberi, ya, yang bisa dimanfaatkan. Fakultu lahu, kemudian aku katakan kepadanya, ya rajul al-gadaimun faqad amarna bi iqrar. Ya, akan dia katakan, wahai sahabat, ya, rajul laki-laki, al-gadaimun faqad amarna bi iqrar, ini adalah tamu, kita diperintahkan untuk memuliakan. Fakustil kasyati kasbah, ya, maka ambillah satu ekor itu sembelih. Bapak yang nyambung lagi, dulu
dulu itu hidupnya tidak orang ke rumah per rumah, tidak boleh. Hidupnya itu berkelompok. Nanti kalau air sudah habis, tidak lagi dia berkelompok. Nah, kelompok ini nggak punya apa-apa kecuali kambing kecil. Suaminya mau bikin korban, kata istrinya jangan. Kita udah dapat dispensasi, kalau kita ini nggak mampu, nggak usah bikin korban. Tetapi di kelompok itu kedatangan tamu. Satu kelompok kecil itu kedatangan tamu. Maka si suami ini bilang, karena kita kedatangan tamu, jadi bukan mau berkorban ya, karena kita kedatangan tamu, kita harus memuliakan tamu. Kambing ini sotokan. Fakirna ayam yang alaina siqatuna. Maka ada yang mengatakan kami takut ya akan menangis anak-anak kecil kami kalau kami ini pokok. Fanazalat ilal baiti. Faqalat lahu. Ya, maka berkata istrinya kepada suaminya, akhrijha minal bait ila wara'id jidar fadriha. Dia bilang kepada suaminya, sekarang istrinya nih yang benar. Keluarkan itu kambing dari rumah kita. Kau bawa ke belakang tembok, kau potongnya di situ. Biar anak-anak kita jangan melihat kambing itu dipotong. Falamma araqa damuha, maka tatkala keluar ya menetes darah dari kambing itu tadi. Qafazat syatan ala bidar fanazalat ilal bait. Maka lompat kambing itu ke atas tembok, fanazalat ilal bait, kemudian dia pulang ke rumah padahal sudah disembelih. Kambingnya disembelih supaya anak-anak tidak lihat, ditaruhnya di belakang. Disembelih selesai, terlepas pulang kambing. Bahwa situ antakuna qadin fat ya infalatat min, dan aku khawatir bahwa kambing itu akan terlepas. Fakaratu la'an anzura, dan aku keluar untuk memandangnya. Faidat wa yastahusya. Ketika itu aku lihat, ya, ternyata kambing itu sudah dikulit. Ya, kambing itu sudah dikulit. Fakarat aku, kemudian istrinya berkata kepada laki-laki itu yang punya tamu, ya rajul, ajaran. Wa dzakar lahu kisah. Dia bilang mengagumkan, mengherankan. Ya, disebutkannya tentang kisah yang terjadi. Faqala la'allahu abdalana khairan. Maka laki-laki itu mengatakan, barangkali Allah menggantikan kebaikan dari kambing itu. Jadi kambing itu pulang, tapi yang dilihat oleh si tuan yang punya tamu itu, kambing itu ya diterusin, dibelah, dikulitin, dagingnya dipakai makan, tapi kambing yang asli sebelah itu pulang. Bahkan nanti kan ya tahlibul laban wa hadi tahlibul laban wal asal, dia dibarok kaki ikram itu. Maka jadilah memerah susu ya pada kambing ini, dan apabila dia diperah maka susu dengan madu ya yang keluar itu tadi dibarok kaki ikram nanti dari lantaran kambing memuliakan Allah. Jadi buat berkorban Idul Adha tidak jadi, sepakat. Tapi ketika ada tamu, dia niatkan ya untuk memberikan penghormatan kepada tamu, maka Allah ganti penerimaan tamu tetap jalan, dan kambing ini
masih terus hidup dan dia rasanya jadi dua. Ada rasa susu dan ada rasa madu. Fasbut itu dewa mama.